Bab 24 Jiang Nian yang antusias, alur cerita Swallowed Star. Kekuatan tinjauannya selama ujian calon petarung sekitar 1.100 kg. Hanya dalam beberapa hari ini dia bisa tumbuh ke titik di mana dia bisa dengan mudah menggunakan pedang hantu 101 kg. Itu berarti kekuatannya melonjak beberapa kali. Instruktur Jiang Nian menarik napas dalam-dalam. Sejak dia menjadi instruktur dojo, kontribusi dojo Jiang Nian menurun. Semua pejuang di dojo batas sangat menghargai kontribusi dojo. Cara tercepat untuk meningkatkan kontribusi adalah dengan membunuh monster. Namun, Jiang Nian sudah lama tidak berburu. Jika saya benar, maka Luo Feng pasti telah menguasai pelatihan energi genetik lebih cepat dari beberapa teknik pikir Jiang Nian. Mungkin saya akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan markas untuk mengirim orang ke sini. Jika saya dapat merekomendasikan Luo Feng, maka saya tidak hanya dapat memperoleh lebih banyak kontribusi dojo, tetapi saya juga akan memiliki wajah untuk ditunjukkan di depan instruktur lain. Jiang Nian tidak bisa membantu tetapi bersemangat menjadi. Luo Feng, berikan pukulan terkuatmu, perintah Jiang Nian. Ya, instruktur Luo Feng berdiri di depan mesin penguji kekuatan tinju dan menarik napas dalam-dalam sambil berpikir, kekuatan fisik saya tidak seberapa dibandingkan dengan kekuatan spiritual saya. Luo Feng tidak berencana menyembunyikan kekuatan apapun, jadi dia menyesuaikan napas dan mendorong ke depan seperti naga. Hang, tinju itu mendarat seperti misil di mesin, yang bergetar hebat sebagai tanggapan dia. Berapa banyak? Jiang Nian segera berlari dan melihat tampilan mesin itu. Luo Feng juga melihat ke layar, karena dia tidak tahu seberapa kuat dia saat ini. Mesin menampilkan angka yang jelas, 3.109 kg 3.109 kg. Jiang Nian menarik napas dalam-dalam dan menoleh ke Luo Feng seperti dia adalah monster. Luo Feng juga terkejut dengan jumlah ini, kekuatannya meningkat begitu banyak. Berat saya sekitar 1.100 kg selama ujian kalon petarung. Kekuatan saya meningkat paling cepat ketika saya melakukan pelatihan energi genetik, jadi mungkin meningkat menjadi sekitar 1.500 hingga 1.800 kg. Setelah saya bangun, tubuh saya menjadi lebih kuat dan melonjak hingga 3.109 kg. Sejak dia terbangun, Luo Feng bisa merasakan perubahan di tubuhnya, tetapi dia tidak pernah memiliki angka yang jelas untuk mengungkapkannya. Luo Feng, kamu berhasil dalam pelatihan energi genetik kamu? Tanya Jiang Nian. Iya, setelah ujian calon petarung, percobaan pertama saya pada pelatihan energi genetik berhasil mengangguk Luo Feng. Jiang Nian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan dan berteriak. Haha, akhirnya saya memiliki orang yang benar-benar jenius keluar dari dojo wilayah Xian saya. Baru pertama kali mengikuti pelatihan energi genetik, kekuatannya berubah dari 1.100 kg menjadi 3.100 kg. Agar kekuatannya meningkat sebanyak itu, mungkin paling banyak ada 1 atau 2 orang jenius seperti ini di seluruh kota Jiangnan. Saat Anda memulai pelatihan energi genetik untuk pertama kalinya, ini adalah pengalaman yang sama sekali baru bagi tubuh Anda. Karena tubuh Anda tidak pernah menyerap apapun seperti itu sebelumnya, ia telah lapar selama puluhan tahun. Jadi pertama kali Anda melakukannya, hasilnya paling mengejutkan. Mulai dari yang kedua dan seterusnya, perubahannya kecil. Anda membutuhkan pelatihan bertahun-tahun untuk meningkatkan diri Anda. Latihan pertama kali ini juga menunjukkan tingkat kebugaran seseorang. Kekuatan beberapa orang naik 300 kg, itu normal. Di atas rata-rata akan menjadi sekitar 600 kg. Bahkan ada yang menaikkan 1.000 kg, yang sudah dianggap elit. Dan Luo Feng naik 2.000 kg. Ini benar-benar jenius. Luo Feng, datang dan uji kecepatanmu. Setelah itu, uji kecepatan reaksimu. Jiang Nian, seolah-olah dia baru saja menemukan permata, tidak sabar untuk menguji kekuatannya. Ya, instruktur Luo Feng juga sedikit bersemangat. Hasilnya segera keluar.
Kekuatan 3109 kg, kecepatan 58 meter per detik, kecepatan reaksi. Prajurit pemula poin penuh, prajurit menengah sangat baik, haha, monster juga keluar dari wilayah Xianku. Jiang Nian melihat nilai akhir pada tes kecepatan reaksi dan memerah karena kegembiraan dan menepuk bahu Luo Feng. Luo Feng, kontribusi dojo instrukturmu akan bergantung padamu. Luo Feng hanya tertawa kecil. Luo Feng, dengan peningkatan kekuatanmu, aku bisa membiarkanmu bergabung dengan dojo lebih awal. Jiang Nian berkata, kamu tidak perlu melalui ujian tempur-tempur, kamu dapat bergabung sekarang. Bergabung dengan dojo off limit. Luo Feng curiga. Biasanya, Anda hanya mendapatkan hak untuk bergabung dengan suatu kekuatan setelah menjadi seorang pejuang. Luo Feng, karena kamu keluar dari dojo batas wilayah Xianku, secara teknis aku adalah orang yang memimpin jalanmu. Instruktur Jiang Nian menepuk bahu Luo Feng dan tertawa, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Dengan pertama kali Anda melakukan pelatihan energi genetik, kekuatan Anda meningkat lebih dari 2000 kg. Dan kecepatan serta kecepatan reaksi Anda juga meningkat pesat. Mudah untuk mengatakannya, bakatmu adalah level jenius atau harus kubilang level monster. Di seluruh 200 juta populasi kota Jiangnan, mungkin hanya ada 1 atau 2 orang yang berbakat ini. Luo Feng tidak bisa menahan tawa di dalam. Level monster. Hanya Luo Feng yang tahu bahwa kekuatan tinjunya naik hanya sekitar 600 kg setelah pertama kali melakukan pelatihan energi genetik. Hanya setelah dia terbangun, kekuatannya mampu meningkat ke jumlah yang mengejutkan ini. Namun, Jiang Nian tidak bisa memikirkan itu, karena pelatihan energi genetik adalah penyebab peningkatan kekuatan petarung normal. Para jenius sepertimu secara alami akan dibina oleh Thunder Dojo, geng bawah tanah, dan keluarga lain setelah kamu menyelesaikan ujian tempur-tempurmu. Jiang Nian tertawa, pada saat itu, kamu mungkin menemukan kondisi murah hati mereka yang memikat. Luo Feng menyadari, ya, jika hanya 1 atau 2 monster seperti ini muncul di seluruh populasi 200 juta di kota Jiangnan, lalu siapa yang tidak akan mencoba untuk memperebutkan mereka? Jadi, jika aku mengizinkanmu bergabung sekarang, bukankah itu lebih baik? Instruktur Jiang Nian tertawa, tentu saja, tidak perlu khawatir. Kondisi kita sama sekali tidak buruk. Petarung biasa biasanya mendapat villa pribadi dan 100.000 dolar Cina. Luo Feng, Anda perlu menjaga uang Anda. Baju besi, senjata, buku panduan, dan beberapa senjata khusus lainnya, bersama dengan pelajaran dari pejuang yang kuat, semuanya membutuhkan uang. Luo Feng mengangguk. Untuk seorang jenius sepertimu, kami akan memberimu villa pribadi bersama dengan 20 juta dolar. Untuk membiarkan Anda membeli baju besi dan senjata dan semua yang Anda butuhkan. Pada saat yang sama, kami dojo batas juga akan memberi Anda teknik Daoyin gratis, gulungan pisau tersembunyi, dan gulungan ketangkasan tersembunyi. Selama harga ketiganya di bawah 50 juta, kami akan berikan gratis untuk Anda. Jika lebih dari 50 juta, maka Anda harus membayar ekstra. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi menarik napas dalam-dalam. Suci, petarung normal hanya mendapatkan 1 juta, sementara dia mendapatkan hampir 70 juta. Karena teknik Daoyin, panduan pedang dan ketangkasan penting bagi para pejuang. Luo Feng, ketiga hal itu seharusnya tidak lebih dari 50 juta. Namun, jika Anda membelinya dari tempat yang berbeda, Anda mungkin akan membayar 2 kali lebih banyak. Jiang Nian tersenyum, pejuang dojo batas memiliki diskon saat membeli gulungan tertentu. Tentu saja, untuk membeli scroll level tertentu juga membutuhkan kontribusi dojo yang sesuai. Jika Anda tidak memiliki kontribusi, Anda tidak bisa mendapatkan gulungan meskipun Anda punya uang. Tentu saja, hadiah gratis Anda tidak akan meminta sumbangan dojo. Luo Feng menyadari bahwa kondisi yang diberikan kepadanya sangat boros. Kondisi dojo batasan saya terhadap para jenius semuanya sama. Jiang Nian tersenyum, di dojo batasan, Anda bisa mendapatkan bantuan rekan-rekan lain dari segala penjuru. Dan pemimpin kita, petarung terkuat Hong,
terkadang juga akan memimpin sekelompok elit sejati. Luo Feng telah hidup di zaman ini cukup lama, jadi dia jelas tentang pengaruh dojo batas. Bergabung dengan dojo off limit jelas merupakan pilihan yang bagus. Oke, instruktur. Saya menerima. Luo Feng mengangguk. Haha, Jiang Nian tertawa. Tentu saja, saya tidak memiliki hak untuk membiarkan Anda bergabung dengan dojo batas dengan segera. Menerima pejuang dengan bakat Anda membutuhkan markas sendiri untuk menguji Anda. Saat dia mengatakan itu, Jiang Nian mengeluarkan ponsel dari sakunya dan dengan tenang berkata markas besar, yang membuat ponsel itu menghubungi mereka. Tak lama setelah seseorang muncul di layar ponsel. Jiang Nian, ada apa? Veteran tua botak layar itu tertawa. Paman Bai, Jiang Nian berkata dengan semangat, saya menemukan seorang pejuang jenius di wilayah Xi'an saya. Kekuatan tinjunya meningkat 2000 kg setelah pertama kali melakukan pelatihan energi genetik. Kecepatannya 58 meter per detik dan tes kecepatan reaksinya sangat bagus dalam ujian prajurit tingkat menengah. Tentunya dia jenius level monster. Oh. Veteran tua botak itu terkejut dan bertanya, pertama kali dan itu meningkatkan kekuatannya sebanyak 2000 kg. Berapa umurnya? Semakin tua Anda, semakin rendah nilai Anda untuk diasuh. 18 tahun. Jiang Nian menjawab, apa? Baru berusia 18 tahun. Veteran tua botak itu tiba-tiba berdiri dan berteriak, cepat bawa dia ke markas, nak. Saya akan segera mengatur tes untuk anak ini. Oke, saya akan segera pergi ke markas. Jiang Nian menutup telepon dan menoleh ke Luo Feng sambil tersenyum. Luo Feng, ikut aku sekarang ke markas ya, instruktur. Instruktur, saya akan meletakkan pedang hantu dan perisai heksagonal kembali ke ruang senjata. Tepat ketika Luo Feng berbicara, Jiang Nian menarik Luo Feng. Siapa yang peduli dengan ruangan, biarkan saja di lantai. Buruan, jangan buang waktu. Saat dia mengatakan itu, Jiang Nian menarik Luo Feng dan bergegas menuju tangga. Pada saat yang sama, Jiang Nian memerintahkan. Li Tua, aku mungkin tidak akan punya waktu hari ini, jadi batalkan pelajaran malam ini ya. Instruktur Paman Li mengangguk dan tepat ketika dia mengatakan itu, Jiang Nian dan Luo Feng tidak lagi berada di bidang penglihatannya.